Analisis masalah. Setelah menganalisis capaian dan tujuan pembelajaran, serta wawancara yang sudah pernah dilakukan, terdapat masalah yang ditemui pada siswa kelas 4 sekolah dasar, yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami dan memaknai isi teks narasi, terutama dalam hal mengidentifikasi atau mengingat urutan peristiwa, tokoh-tokoh yang terlibat, serta pesan yang terkandung dalam teks tersebut. Masalah terjadi akibat peserta didik memiliki kemampuan konsentrasi dan daya ingat yang terbatas, serta kesulitan dalam memproses informasi secara berurutan, keterbatasan kosakata, dan pemahaman bahasa yang dimiliki peserta didik juga menjadi kendala. Ditambah dengan kurangnya kemampuan berpikir analitis dalam mengolah informasi dari teks yang dibaca. Selain itu, kompleksitas struktur kalimat dan paragraf serta panjang teks yang tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik menjadi hambatan tersendiri. Kosakata yang sulit dipahami dan konteks cerita yang kurang relevan dengan pengalaman siswa semakin mempersulit pemahaman mereka. Faktor lain yang turut berperan dalam kurangnya motivasi peserta didik untuk memahami teks secara mendalam, sehingga mereka cenderung membaca sekadar untuk menyelesaikan tugas tanpa benar-benar dipahami isinya. Selanjutnya, mari kita bahas eksplorasi penyebabnya. Apa sih penyebab dari masalah ini? Penyebab dari masalah ini yaitu kesulitan peserta didik dalam memahami dan memaknai teks narasi yang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Dari segi kemampuan kognitif, peserta didik memiliki keterbatasan dalam konsentrasi dan daya ingat, sehingga sulit untuk mempertahankan fokus pada saat mendengarkan teks yang sangat panjang. Kemampuan ini perlu dilihat dari karakteristik awal masing-masing peserta didik untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat. Selain itu, peserta didik juga mengalami kesulitan dalam memproses informasi secara berurutan dan memiliki keterbatasan dengan kurangnya kemampuan berpikir analitis yang membuat mereka kesulitan mengolah informasi yang mereka dengar. Adapun faktor eksternal, yaitu seperti panjang teks yang tidak sesuai dengan kemampuan dan penggunaan kosakata yang sulit dipahami turut berkontribusi pada masalah ini. Konteks cerita yang kurang relevan dengan pengalaman sehari-hari siswa membuat mereka kesulitan menghubungkan isi teks dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Nah, ketika peserta didik merasa teks ini terlalu sulit dan tidak terhubung dengan kehidupan mereka, motivasi untuk memahami teks secara mendalam pun menurun. Perlu diperhatikan bahwa meskipun semua peserta didik menghadapi tantangan yang sama dalam memahami isi teks narasi, tingkat kesulitan yang dialami masing-masing akan berbeda. Oleh karena itu, diperlukan juga pengembangan strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan individual peserta didik dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap isi dari teks narasi. Baik, selanjutnya ada penentuan solusi untuk masalah yang ada pada kelompok kami. Dalam upaya meningkatkan keterampilan menyimak sebuah teks narasi pada siswa sekolah dasar, dikembangkan sebuah inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi digital dan media manipulatif, berupa podcast yang dipadukan dengan boneka tangan. Media pembelajaran interaktif ini dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembelajaran dan karakteristik siswa sekolah dasar yang masih berada pada tahap operasional konkret. Podcast pembelajaran ini dikemas dalam bentuk audio yang memuat teks narasi dengan kualitas suara yang jernih dan tempo yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam menyimak. Untuk meningkatkan daya tarik, rekaman diperkaya dengan berbagai efek suara atau sound effect yang berfungsi sebagai penanda bagaimana alur peristiwa pada isi cerita terjadi, bagaimana pergantian adegan, bagaimana penekanan situasi penting, dan menjadi pembeda suasana dalam cerita. Untuk visualisasi tokoh-tokoh cerita diwujudkan melalui dua cara. Yang pertama melalui desain sampul podcast yang menarik, menampilkan ilustrasi tokoh-tokoh utama dengan karakteristik yang jelas. Yang kedua yaitu melalui boneka tangan yang dirancang khusus menyerupai tokoh-tokoh dalam cerita. Boneka tangan ini tidak hanya berfungsi untuk memperagakan adegan-adegan penting, memberikan penekanan pada dialog, dan menciptakan interaksi langsung dengan siswa. Untuk selanjutnya yaitu manfaat dari solusi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya implementasi pembelajaran menyimak pada teks narasi menggunakan podcast, berbantuan boneka tangan memberikan manfaat bagi berbagai aspek pembelajaran. Media pembelajaran ini membantu meningkatkan aspek kognitif melalui penguatan konsentrasi dan daya simak yang didukung oleh audio yang jelas dan terstruktur.
Penggunaan efek suara yang memadai perubahan peristiwa memudahkan pemahaman alur cerita, sementara pengalaman belajar multisensori memperkuat daya ingat siswa. Kombinasi podcast dan boneka tangan juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Adapun dalam aspek afektif, media pembelajaran ini berhasil meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa melalui penyajian yang menarik dan interaktif. Penghayatan karakter tokoh melalui boneka tangan membantu mengembangkan kecerdasan emosional sekaligus menumbuhkan apresiasi terhadap kearifan lokal yang terkandung dalam cerita. Selanjutnya ada cara pembuatan podcast dan juga ada cara penggunaan podcast yang telah kelompok kami buat. Oke, yang pertama kita buka aplikasi CapCut, lalu kita buka file yang kita sudah buat, lalu kita masukkan audio yang sesuai dengan ceritanya. Nah, di sini pertama kita itu tentu saja membutuhkan suara pembuka. Nah, kita klik suara, lalu kita cari suara pembuka. Lalu kita coba-coba dulu suara mana yang pantas untuk di cerita kita, lalu kita masukkan, lalu kita sesuaikan sampai mana sound pembuka tersebut. Nah, kita juga bisa dari file teman-teman yang sudah kirim. Kita buka file, lalu buka perangkat, lalu kita masukkan semua audionya agar nanti kita gampang untuk memilihnya. Lalu sudah dimasukkan semua. Lanjut kita. Nah, di sini ada diekstrak. Kalau diekstrak itu dari tadinya video menjadi audionya saja. Nah, kita buka file, lalu ada tulisan diekstrak, kita klik. Lalu di sini ada jalan kaki 2, jalan kaki di hutan, itu dari yang kita masukkan tadi. Kita buka file, perangkat, lalu kita masukkan. Sudah. Lalu kita ke sini. Ini itu ada kecepatan yang dilambatkan. Kita buka kecepatan, lalu kita sesuaikan mau seberapa lambatnya. Lalu, nah di sini ada suara seram. Kita buka tadi audio, lalu kita cari suara seram. Kita pilih yang akan digunakan yang mana, lalu disesuaikan lagi. Oke, nah di sini itu ada yang terakhirnya ada gelombang, itu artinya adalah kita klik pudar lalu ditambahkan pudar keluar. Agar apa? Agar suaranya itu mengecil di akhir. Lalu ada jalan kaki 2, 1 dan burung berkicau, itu dari file-file yang tadi. Kita buka suara lagi, kita buka file, lalu kita cari. Lanjut. Nah, di sini diekstrak yang tadi sudah dijelaskan. Tuh, seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Oke. Setelah itu kita ekspor atau kita save. Kita tunggu sampai 100%. Lalu kita buka browser. Kita cari convert video to MP3. Nah, kita klik. Lalu kita klik yang di atas, lalu pilih filenya yang tadi kita sudah buat. Nah, terus kita mengubah. Kita tunggu lagi sampai 100%. Oke, selesai. Kita unduh lagi. Sudah masuk ke dalam audio, kita buka Spotify Creator. Nah, kita upload, kita cari yang tadi kita buat. Nah, sudah diupload. Tunggu 100%. Nah, kita buat deskripsi. Sudah. Setelah itu kita beri judul, lalu kita beri foto, gambar yang sesuai dengan persahabatan sejati. Lalu publish. Kita tunggu dan sudah selesai. Nah, ini adalah podcast-podcast yang kita buat. Kita buka aplikasi Spotify, lalu kita cari ceritaku. Nah, di situ ada podcast Amal Lestari, Dwi Zahra Aulia, Faliza dan Zahra. Lalu kita klik itu.
Nah, seperti itu cara penggunaannya. Kita buka aplikasi Spotify, lalu kita cari ceritaku. Nah, di situ ada podcast